Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang skema pembagian fi'il berikut harokat binanya atau mu'rabnya. Di sini ada halaman 24, kawan-kawan kembali bisa review. Nah, ini halaman 24 ya, halaman 24. Madi amar mudhari. Madi mabniun daiman, mabni selalu madi selalu mabni. Kalau fil amar mabni, sama kalau mudhari itu ada mu'rab ada yang mabni. Nah, sekarang kita mau langsung praktek. Tatbiqatun al-af'alil mabniyah. Ini salah satu praktek atas fiil-fiil yang dimabnikan. At-tatbiqul awal, praktek nomor awal, mujabun anhu, dengan jawaban, dengan disediakan jawaban atasnya. Pertama, istakhrij kulla fi'lin mabniyin mimma yali wadhkuri alamatu binaihi. Galilah fiil-fiil mabni berikut ini, kemudian sebutkan tanda binanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'fu anna waghfir lana. U'fu. Nah, u'fu apa? U'fu itu adalah fiil amar. Fiil amar itu pasti mabni ya. Cuma mabninya apa? Nanti kan kalau dalam skema di halaman 24 itu ada yang mabni fathah ya. Ada yang mabni sukun, ada yang mabni dom, ada yang mabni, saya ulangi lagi, ada yang mabni fathah, ada yang mabni sukun, ada yang mabni membuang huruf ilat, ada yang membuang nun. Itu fiil amar. Nah, di sini membuang fiil amar itu adalah apa? Fiil amar ala hadfi harfil illah. Itu membuang huruf ilat. Asalnya afa ya'fu, ada wawunya di belakang ya. Nah, dibuang huruf ilatnya. Jadi ketika ada fiil mudhari yang mu'tal akhir, yang akhirnya berupa huruf ilat, jadi setiap fiil yang akhirnya berupa huruf ilat, maka ketika amarnya tanda mabninya adalah dibuang. Jadi dibuang, hilangkan. Jadi waqfu. Ighfir fi'lu amrin mabniun ala sukun. Kata-kata ighfir ini fi'il amar dimabnikan atas sukun. Nah, ini belakangnya nih. Ighfir lana, kalau lana udah lagi ya. Ini yang ini ighfir. Nah, fu-nya ini. Kalau fu ini bukan mabni doma, bukan. Ya, kalau ini walaupun ujungnya doma tapi bukan mabni doma karena ini membuang huruf ilat, ada depannya, di sini ada wawunya. Gitu. Cuma dibuang. Nah, kemudian kita menginjak ke nomor yang kedua. Qala Allah Ta'ala lanukhrijanna ya Syuaibu. Nukhrijanna itu fi'il apa? Abaikan ulamnya. Lanukhrijanna, nukhrijanna itu fi'il madi mudhari amar. Nah, ini ada depannya, ada nun, ana itu ya. Kalau misalkan na itu biasanya ke fi'il mudhari. Nah, tanda mu'rab mabni ya, fi'il mudhari itu bisa dua, bisa mu'rab bisa mabni. Cuma di sini adalah mabni karena ia bertemu dengan nun taukid. Nukhrijanna, jadi mabni apa? Mabni fathah. Nukhrija. Nah, gitu ja ya. Ja-nya kan fi'il mudhari'nya. Kalau nama yaitu nun taukid. Nukhrijanna fi'lun mudhari'un mabniun alal fathah. Nah, gitu ya. Jadi fi'il mudhari diberikan atas fathah. Wa nunu harfun li taukidi mabniun alal fathah. Kalau nun di sini, janna-nya di sini adalah mabni atas fathah, nun taukid sebutnya. Nomor 3. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na. Nah, kata-kata yurdi ini apa? Nah, yurdi'na ini adalah fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun. Ini sini adalah fi'il mudhari dimabnikan atas sukun. Kenapa? Ya, karena nun niswah ya. Jadi fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau mabni ada dua. Pertama mabni sukun, yang kedua mabni fathah seperti yang tadi. Nukhrijan. Nah, itu. Ini udah ya. Ini dua contoh fi'il mudhari yang yang mewakili keduanya.
ini mabni karena nun taukid, ini mabni, nggak ada lagi yang lain. Jadi fi'il mudhari itu mabninya ada dua, pertama sukun, yang dua mabni fathah. Nomor 4 qalat. Nah, qala ini yang atas fi'il mudhari ya. Nih pertama yang contohnya, yang pertama ini fi'il amar, terus yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il mudhari, yang keempat apa? Yang keempat di sini ada qalat. Qalat rusuluhum. Nah, qalat ini fi'lun madin. Ini adalah fi'il madi mabni ala fathin, dimabnikan atas fathah. Ini qala, la-nya bukan ta-nya ya. Nah, kalau ta itu wata'u lit ta'nisi mabniun ala sukun. Kalau ta itu menunjukkan ta'nis muannas mabniun ala sukun. Sebagaimana kalau kita lihat mulakhas itu fi'il madi itu kan ada selalu senantiasa mabni. Nah, mabninya itu ada 3, mabni fathah, mabni sukun, mabni dhamma. Mabni fathah kayak gimana? Itu yang masih netral fi'il mudhari'nya, atau bertemu tak tanis ya, atau bertemu alif isnain. Nah, dalam jurumiyah ada. Nanti kita bahaslah jurumiyah ya insyaallah ya. Qalat ta'ifatun. Nah, nomor 5. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kata-kata ihdina itu fi'il amar ya, ihdina atau ihdina. Ada yahdi ya, jadi ihdi, ada yahdi, ada yahdi, bukan ahda yahdi, tapi hada yahdi. Yahdi ini kan dibuang ya-nya. Ya, ya-nya dibuang, kemudian didatangkan hamzah ya. Jadi ihdi hada yahdi. Jadi ada ininya, ada alifnya belakangnya, berarti mu'tal. Jadi fi'il amar yang mu'tal. Kalau yang mu'tal itu gimana? Ya dengan membuang huruf ilatnya. Fi'lun amrin mabniun ala hadfi harfil illati, fi'il amar mabni dimabnikan atas membuang huruf ilat. Itu praktek yang pertama. At-tatbiqu tsani. Nah, sekarang praktek yang kedua. Yutlabul jawab ma'anhu. Jadi dimintakan jawaban atasnya. Harap jawab ya. Istakhrij kulla fi'lin mabniyin mimma yali wadhkur alamata binahi. Jadi galilah fi'il-fi'il berikut ini yang mabni, kemudian sebutkan tanda-tanda binanya, mabninya. Ini kan bahasan kita masa mabni ya, bukan mu'rab ya. Wabtaghi, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Tentukan dulu ini fi'il apa? Ibtaghi itu. Ibtaghi adalah fi'il amar. Salah satu tanda fi'il amar itu, salah satu tandanya itu ada alifnya ya, salah satu ini ya, indikator bahwa ini fi'il amar. Nah, dipastikan kalau misalkan fi'il amar ini arahnya sebenarnya nggak akan jauh daripada pasti mabni ya. Pertama pasti mabni, terus yang kedua mabninya itu bisa mabni sukun, bisa mabni fathah, bisa mabni membuang huruf ilat, kemudian bisa mabni membuang huruf nun. Nah, di sini ibtaghi, ini jelas sekali di sini ada ibtaghi. Nah, kemungkinan tidak ada mabni kasroh ya, mabni kasroh huruf ilat nggak ada, fi'il amar nggak ada. Berarti ini kemungkinan adalah fi'il amar, kemudian si mabninya mabni membuang huruf ilat. Jadi ibtagha yabtaghi, ada ya-nya di sini ya, ada ibtagha, ada alifnya di belakang. Nah, kemudian qala ta'ala, Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma sami'at bimakrihinna. Nah, sami'a itu fi'il madi mabni fathah. Jadi fi'il madi mabni fathah, pasti mabni ya, cuma mabninya di sini mabni fathah. Karena apa? Karena yang mabni fathah itu ada 3. Yang pertama ketika belum tertempeli apa-apa, terus yang kedua bertemu dengan tak tanis. Ya, ini sami'at nih, tak perempuan. Sama juga ini arsalat nih, sama mabni fathah nih. A-nya, salat la-nya gitu. Tadat sama semuanya. Mutakaan wa atat sama semuanya, mabninya mabni fathah. Ketika bertemu ta'ut ta'nis sakinah, tak tanis sakinah, atat sikin waqalat. Nah, ini waqalatnya cuma karena ada apa di setelahnya ada sukun, jadi dibacanya kasroh.
Wasakin idza hurika bil kasri. Jadi sukun ketika di harokati maka harokatilah dengan kasrah. Falamma ra'ainahu. Nah, kalam ra'a. Ra'a itu apa? Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu bisa apa? Hanya pasti mabni kalau fi'il madhi. Cuma mabni apa? Di sini mabninya mabni sukun. Ya mabni sukun karena bertemu dengan nun niswah. Nah, ra'aina. Nah, di sini ra'aina. Jadi ai-nya ini sukun tuh ra'aina ini sukun. Kalau na itu beda urusannya. Ini yang fi'il madhinya. Akbarna itu sama ini. Akbarna bertemu nun niswah, nun menunjukkan jamak muannas salim banyak ya. Qatta'na itu sama. Mabni sukun. Jadi ketika fi'il madhi bertemu dengan nun niswah, ya, maka ia adalah mabni sukun. Karena fi'il madhi itu mabninya, ya mabni itu ada 3. Yang pertama mabni fathah, yang kedua mabni sukun, yang ketiga mabni dhammah. Gampang ya, insyaallah. Wa qulna nih samanya qulna. Qulna itu fi'il amar ya. Fi'il amar. Wa qulna, dan katakan olehmu. Jadi mabni apa? Mabni sukun ya, mabni sukun sama dengan idhabna. Ya mabni sukun karena bertemu dengan nun niswah. Hasyalillahi ma hadza basyara. Nomor yang ketiga waqarna, dari waqara ya. Jadi bukan wa di sini wa dan bukan, tapi waqara satu kalimat. Fi'il madhi sama mabni ini pasti nih terlihat nih sukun. Jangan pikir dulu macam-macam ya. Maksudnya udah yang lihat aja dulu, yang zahir dulu. Misalnya di sini kelihatannya mabni sukun, ya udah mabni sukun. Fi buyutikun, ini mah kelewat isim bukan ya. Wala tabarrajna. Nah, ini fi'il kan judulnya. Nah, wala tabarrajna. Tabarrajna ini apa? Fi'il mudhari. Ada tak ini. Ada taknya. Salah satu tandanya adalah ada taknya. Kenapa ini mabni sukun? Ya karena bertemu dengan nun niswah. Jadi fi'il mudhari itu bisa mu'rab, bisa mabni. Yang mabni itu ada 2, mabni sukun sama mabni fathah. Kalau mabni sukun apa? Ya mabni sukunnya ketika bertemu nun niswah. Mabni fathah bagaimana? Bertemu nun taukid sakila atau khafifah. Tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna, aqimna itu bertemu nun niswah, mabni sukun ya. Ini fil amar ya. Sholati wa atina, nih atina juga sama mabni sukun. Ya fil amar bertemu dengan nun niswah. Ati'annya juga sama, ini fil amar bertemu nun niswah. Qala ta'ala fal na'tiyannahum bijunudil la qibalahum. Tuh, na'tiya nih ini mah fil mudhari jelas ya. Fil mudhari mabni fathah. Kenapa? Karena bertemu nun taukid saqilah. Gitu. Jadi fil gampang ya, gampang. Diulang-ulang nih materinya soalnya. Yang kelima, qala ta'ala, Allah berfirman, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'na. Nah, ini yubayyi'na itu fil apa? Nih ujungnya aja nih. Lihat mabni sukun. Kenapa? Kan ketemu dengan nun niswah. Jadi setiap ada fi'il amar yang ketemu nun niswah, maka mabninya mabni fathah. Karena mabni fi'il amar itu ada 2, mabni 1 mabni sukun, 2 mabni fathah. Mabni sukun kayak gimana? Ya mabni sukun itu ketika bertemu dengan nun taukid, kemudian ketika bertemu dengan fathah maka ya ketika ia misalkan bertemu dengan nun taukid ya. Saya ulangi lagi. Jadi fi'il mudhari itu mabninya ada 2, 1 mabni sukun, 2 mabni fathah. Kalau mabni sukun itu ketika bertemu nun niswah, kalau mabni fathah ketika bertemu nun taukid saqilah. Wala yasriqna juga sama, ini mabni sukun fil mudhari karena menghadapi nun niswah. Yaznina juga sama, ini mabni sukun ya fil mudhari mabni sukun. Yaqtulna fil mudhari mabni sukun nih, ujung-ujungnya nih lihat ya. Ni riqa tul. Nah, yatina juga sama
fi'il mudhari mabni sukun bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sina. Nah, ya'sina juga sama fi'il mudhari ya, mabni sukun fi ma'rufin fabayi'hunna. Jadi fabayi'hunna itu adalah fi'il amar ya, fi'il amar mabni sukun, karena kita telah tahu bahwa dari pembelajaran yang lalu jadi fi'il amar itu mabni sukun ketika apa? Ketika idza tasalla bihi nunun niswah, ketika bertemu dengan nun niswah, misalkan uktubna, isyrahna. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kana sahihal akhiri, jadi si fi'il amar ini idza kana sahihal akhir, ya berupa sahih akhir dan tidak bertemu dengan ujungnya sesuatu pun, seperti udrus, uktub, iftah, kan ujungnya nggak ada apa-apa, maka ia adalah mabni sukun. Ada satu lagi, awit tasala bihi dhamirun nasbin, atau ketika ia bertemu dengan dhamir mutasil yang nasab. Ini fabayi'hunna, ini kan hunna itu nasab ya, atau fabayi'hu atau fabayi'na, ini fabayi'hunna, maka mabninya mabni sukun. Ini surah yang ketiga. Wastaghfir, nah istaghfir sama juga, istaghfir adalah fi'il amar mabni sukun. Nah ini udah. Nah yang keenam nih, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhaba ila fir'auna innahu. Kata-kata idhaba ini adalah fi'il amar yang memang udah nempel pada ujung kalimatnya berupa alif isnain, maka ia mabni fathah. Coba lihat dulu nih. Nah ini mabni fathah, ba jelas ya. Faqula tuh jelas ya, la mabni fathah. Udah. Yang ketujuh, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada. Nah, yang menjadi contoh adalah wa idh qulna. Kata-kata wa idh qulna ini jadi dari qala ya. Jadi qala, jadi fi'il madhi mabni sukun. Nah, udkhulu juga sama, adalah fi'il amar di sini, bukan fi'il madhi di sini. Ya, udkhulu adalah fi'il amar. Fi'il amar berarti membuang wawu ya. Membuang wawu. Jadi mabninya mabni ala hadfir membuang nun, bukan wawu, membuang nun. Hadfin nuni ya, hadfin nuni. Jadi kan fi'il amar itu kan ada 4. Saya ulangi lagi ya, diulang-ulang terus. Ada 4. Yang pertama mabni sukun ya, mabni sukun. Terus yang kedua mabni fathah. Yang ketiga membuang huruf ilat. Yang keempat membuang nun. Kalau membuang nun itu ketika misalkan bertemu dengan wawu nun jama ya, wawu nun jama. Contohnya gimana? Wawu jama ya, yang tadi kulu ya, kulu jubna ala hadfin nuni idza tasala bi akhiri aliful isnain. Nah, si fi'il amar ini dimabnikan atas nun, atas membuang nun ketika ia bertemu akhirnya dengan alif yang menunjukkan muannas, wawu menunjukkan jamak, atau ya menunjukkan mukhatabah yang diajak bicara. Jadi kuli ya, asalnya ada nunnya di situ. Washrubuna, kuluna. Nah, kita ada nunnya. Terus sama dengan ketika bertemu dengan ya muannasah mukhatabah, ada nunnya di situ tapi dibuang. Jadi di sini mabni ya. Haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba. Udkhulu ini sama membuang nun. Wa qulu ini semua sama membuang nun. Jadi fi'il amar membuang nun. Ada 4 ya, sekali lagi jadi ada 4 kondisi si fi'il amar ini mabninya. Terus qala ta'ala, Allah subhanahu wa berfirman, qala ini kan mabni fathah karena menghadapi alif menunjukkan tasniyah. Dua orang itu berkata, rabbana dhallamna,
anfusana dhallamna. Nah ini kalau dhallamna itu fi'il madi berarti di sini mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Itu ada naknya. Naul fa'il, ta'ul fa'il atau naul fa'il. Jadi fi'il madi itu dimabnikan atas sukun ketika ia bertemu dengan ta'ul fa'il atau naul fa'il, seperti katabna, fahimna, darasna, dzakarna. Atau ketika ia bertemu dengan nun muannas, katabna, fahimna, darasna, dzakarna, naknya gitu ya, nak belakangnya. Naknya enggak panjang. Kalau yang tadi yang naul fa'il itu panjang, katabna, fahimna, darasna. Kalau yang nun islam enggak panjang, katabna, fahimna, darasna, dzakarna, karena menunjukkan muannas. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah gitu ini. Di sini adalah fi'il apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau amanu itu fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi mabni apa? Mabni dhamma. Fi'il madhi mabni dhamma. Kenapa? Karena menghadapi wau jama'. Jadi ada wawul jamaah. Jadi yubna 'ala dhammi idza tasala bihi wawul jamaah. Idza tasala bihi wawal jamaah. Jadi ketika ia bertemu dengan wau menunjukkan jama' banyak. Amanu aminu. Nah kalau aminu fi'il amar. Bedanya apa? Aminu sama kalau aminu mah ini dimabnikannya atas apa? Membuang nun. Kalau amanu dimabnikan pada dhammah, amanu gitu ya, dimabnikan atas dhammah isi fi'il madinya. Kalau aminu membuang huruf nun fi'il amarnya. Itu membuang nun, bukan dhammah, bukan. Karena kalau fi'il amar itu enggak ada mabni dhammah. Ya. Kan fi'il amar itu mabninya ada 4, mabni sukun, mabni fathah, mabni membuang huruf ilat, sama mabni membuang nun. Jadi enggak ada mabni dhammah kalau fi'il amar. Kalau fi'il madi gimana? Kalau fi'il madi kan ada 3, mabni fathah, mabni sukun, mabni dhammah. Ya, mabni fathah, mabni sukun, sama mabni dhammah kalau fi'il madi. Aminu billahi wa rasulih. Qala ta'ala wala tahsabanna. Nah ini film pasti ini film apa? Film mudhari. Karena apa? Ada ta nih. Ada ta. Kalau film mudhari bisa mu'rab, bisa mabni. Ya kalau misalkan dia bertemu dengan apa? Nun taukid, nun untuk makna memperkuat, maka ia adalah mabni fathah. Amma ya ini ulang-ulang terus ya, insyaallah paham. Kalau ya malu ini fil mudhari ya, ini mu'rab ini. Mu'rab ya karena enggak selain daripada surah yang tadi enggak ada nun, dia tidak bertemu dengan apa-apa. Dia bertemu dengan nun jama' muannas, tidak bertemu juga dengan nun taukid sakilah. Nun taukid khafifah. Faquli washrabi wa qarri. Nah ini fi'il amar ya. Di sini semuanya fi'il amar. Kuli fi'il amar, washrabi fi'il amar, sama wa qarri juga fi'il amar. Kalau fi'il amar gimana? Fi'il amar tadi ada 4. 1 mabni sukun ya, ketika tidak bertemu apa-apa atau bertemu dengan nun jamak muannas atau nun inas. Yang kedua mabni fathah ketika bertemu dengan nun taukid saqilah atau khafifah. Terus yang ketiga adalah membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat ketika ada huruf ilatnya. Terus yang satu lagi ketika misalkan ini si fi'il amar ada ininya, ada alif isnen belakangnya. Jadi alif isnen. Terus yang kedua
wawu jamaah atau ya mukhatabah. Di sini membuang nun. Kulina asal ada naknya di sini. Dibuang ya, dibuang dengan mabninya membuang huruf nun. Yang hadis selanjutnya ini hadis ini. Fasaddidu qaribu abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati. Nah, di sini ada wawu. Nah, pasti di sini membuang nun ya. Jadi fi'il amar itu membuangnya dimabnikan dengan cara membuang nun ya. Nah, karena ada jamak nih. Kalau ada jamak pasti membuang nun. Logikanya begitu. Sama membuang nun, ini sama membuang nun, sama membuang nun. Ini hadis riwayat Bukhari ya, ini ke 39. Idza aqbalatil haidatu, jadi aqbala itu fil madhi. Aqbala fil madhi. Mabni. Nah, karena ini bertemu dengan ta ta'nis maka ia mabni fathah. Aqbala, atau ketika ia tidak bertemu dengan apa-apa ya juga mabni fathah. Aqbalat asalnya aqbalat tapi ada alnya di depan jadi aqbalati. Jadi cara bagaimana supaya mudah pembacaannya. Jadi sukun jika diharkati maka diharkati dengan harkat kasrah. Fada'i ini fil amar ya. Ini maka tinggalkanlah gitu ya. Berarti ini menunjukkan ya itu apa dengan ya mukhatabah ya mukhatabah. Jadi membuang dengan cara membuang nun, adrobat ini fil madhi. Nah, ini fil madhi mabni fathah. Faksili ini membuang nun fil amar mabninya. Wasoli juga sama membuang nun. Hadis tukthirna al-la'na. Nah, tukthir ini mabni sukun karena apa? Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira. Nah, di sini mabni sukun. Karena apa? Karena ini bertemu dengan nun inas. Nun inas juga nun inas. Nun inas. Jadi kalau misalkan ini fi'il apa nih kira-kira? Ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dia akan menjadi mabni sukun ya. Seperti apa? Yurdi'na di sini, tukthirna, takfurna gitu ya. Ini fi'il mudhari. Karena ada taknya sama. Jadi ketika misalkan ia bertemu dengan nun inas menunjukkan jamak muannats salim maka ia mabni fathah. Nah, ini adalah sekelumit contoh-contoh bagaimana cara kita untuk memabnikan atau membangun sebuah fiil ketika ujungnya tidak bertemu apa-apa, baik madhi mudhari amar. Terus ketika bertemu dengan wawul jamaah, wawu menunjukkan jamak, ketika bertemu dengan ya muannats mukhatabah, ketika bertemu dengan nun inas, ketika bertemu ta'ul fa'il, ketika bertemu na'ul fa'il kan gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya perubahan mabni kepada baik madhi amar maupun mudhari ini berubah-ubah ya, Jadi madhi secara asal mabni secara asal fi'il madhi itu mabni fathah. Secara asal fi'il amar itu mabni sukun. Itu asalnya. Kemudian kalau misalkan di luar itu ya, maka ia bukan mabni fathah, berarti ada tambahan lain. Jadi bukan mabni fathah. Kalau asal itu fi'il madhi mabni fathah. Doroba ya, enggak boleh baca dorobat. Bisa. Asal fi'il madhi itu mabni fathah. Asal fi'il amr itu mabni sukun. Kalau fi'il mudhari yang mu'rab asalnya bukan mabni. Tapi ada pula yang mabni. Nah, si mabni ini sangat dipengaruhi oleh tempelannya, oleh sesuatu yang menempel pada akhir kalimatnya. Jadi fi'il madhi ketika misalkan nempel tak tanisnya mabni fathah, ketika alif menunjukkan musanna atau dua maka mabni fathah.
Kemudian ketika misalkan bertemu dengan ta'ul fa'il atau na'ul fa'il atau nun inas, maka ia mabni sukun. Ya, mabni sukun. Ini mabni sukun. Jadi ada 3 ya nanti. Diingat lagi di sini untuk lebih mempertegasnya, kawan-kawan bisa melihat halaman berapa ya? Halaman saya coba dilihat halamannya, halaman 24. Nah ini 20, bukan 24 ya, halaman sebentar pasti ada di sini. Nah, di sini halaman 24 ya, betul. Halaman 24. Ini fi'il nih skemanya gitu. Pastikan saja nih misalkan mabni daiman walahu salasu halatin, 3 kalau fi'il madi mabninya. Fi'il amar mabninya berapa? Ada 4. Fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni ada 2, yang mu'rab selain daripada 2 tadi. Nah gitu. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit. Jika kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik notifikasinya supaya kawan-kawan mendapatkan materi terbaru tentang pembelajaran nahwu ini. Nanti juga insya Allah kita akan mempelajari kitab Al-Jurumiyah ini, kitab yang memang sangat populer, maksudnya supaya mempertegas semakin banyak. Jadi semakin banyak kita baca, saya yakin jam terbang kita akan terus bertambah, dan semoga dengan itu kita dibukakan oleh Allah dan diberikan pemahaman. Nah, nanti untuk selanjutnya di halaman ini kan halaman terakhir itu. Nah, sekarang bagian i'rab. I'rab apa? Nah, kalau dalam kitab Al-Jurumiyah disebutkan bahwa ini yang terlebih dahulu itu pertama menjelaskan dulu bab kalam ya, bab kalimat ya, apa definisinya. Nah, kalau di sini mah tidak terlalu direpotkan. Di definisi ada definisi sederhana di depannya. Kalau di sini nanti bab i'rab itu nanti bagian kedua setelah mabni dulu. Difahami dulu mabni, nanti bagian i'rab. Karena memang lebih sulit. Kalau lebih sulit lebih bukan lebih sulit ya. Kalau belum paham ya sulit. Maksudnya lebih atau lebih fix. Jadi akhirnya itu enggak udah kelihatan gitu. Tapi kalau i'rab ini berbeda lagi, karena akhirnya bisa berubah-ubah, nggak tetap dalam suatu kondisi. Kalau mabni tetap dalam suatu kondisi, sukun ya sukun, fathah ya fathah, sehafal kaidahnya. Kalau ini bab i'rab, nah ini berbeda-beda tergantung nanti di depannya gimana, bagaimana kedudukannya ia dalam struktur kalimat. Nah, saniyan al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimati lafdhan aw taqdiran li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.